Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Lurah, terima kasih atas waktunya pada para Pak RT dan Pak RW yang telah memberikan kami kesempatan untuk sedikit menjelaskan terkait program Basnas Bajis Jakarta Selatan. Iya, biar nggak kaku-kaku banget ya Pak RT, Pak RW, mohon izin perkenalkan nama saya Pipi dari Basnas Bajis Jakarta Selatan, yang insya Allah nanti mungkin ke depannya sampai waktu yang tidak ditentukan kita akan terus berkomunikasi dan koordinasi gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah program Wali Kota Jakarta Selatan bersama Basnas Bajis Jakarta Selatan, yaitu namanya Jakarta Selatan Kota Sadar Zakat. Kenapa dinamakan Jakarta Selatan Kota Sadar Zakat sih? Ini adalah mimpi dan harapan pemerintah kota ya Pak Lurah ya, untuk menjadikan warga-warganya ini gemar infak dan sodako, yang nantinya menjadi kota Jakarta Selatan ini kota zakat, kota satu-satunya di Indonesia yang menerapkan kota sadar zakat. Dan mudah-mudahan dengan bantuan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah ini bisa berjalan dengan baik. Jakarta Selatan Kota Sadar Zakat terbentuknya kampung sadar zakat di tingkat RT dan RW. Di tingkat RT dan RW yang kami lakukan sejak tahun kemarin, akhir tahun dari bulan Oktober Pak Lurah, ini sudah berjalan juga. Kita masuk unit pengumpulan zakat di skup tingkat RT dan RW. Jadi UPZ ini sudah mulai masuk di RT dan di RW yang ada di Jakarta Selatan. Boleh lanjut ya. Inilah indikator kenapa sih pemerintah kota, Pak Wali sama Basnas pengen bikin program sadar zakat ini. Salah satu indikatornya adalah penghimpun JIS tertinggi secara persentase tingkat provinsi tahun 2022 kemarin. Alhamdulillah Pak Lurah, Basnas Bajis menjadi penghimpun JIS tertinggi tingkat DKI Jakarta, mengalahkan kota-kota yang ada di DKI Jakarta. Tentu ini menjadi salah satunya dari Kelurahan Jambi juga ya, dibantu dari kelurahan juga, makanya kenapa kita bisa tertinggi di DKI. Lalu mayoritas warganya Muslim. Alhamdulillah di selatan ini Muslim dan warganya juga loyal. Kemudian pejabat ASN yang ada di Jakarta Selatan, alhamdulillah sudah 98% menunaikan zakatnya di Basnas Bajis Jakarta Selatan. 2% timpal. Iya Pak Lurah, dari kelurahan juga alhamdulillah menunaikan zakatnya di Basnas Bajis Selatan ya. Jumlah unit pengumpulan zakatnya terbanyak, ada 400 unit pengumpulan zakatnya, ada masjid, musola, itu termasuk di dalam UPJ. Nah sekarang ini kita sedang coba jalankan itu di masing-masing RT dan RW. Nah ini adalah landasan hukumnya. Kita bikin program, enggak benar-benar bikin program, tapi kita ada dasar hukumnya, sehingga program yang kita laksanakan dan kita jalankan ini memiliki payung hukum sehingga resmi. Tentunya ada instruksi Presiden RI tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Basnas. Yang kedua ada dari seruan gubernur. Dan yang terakhir ada himbauan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan tentunya. Nah, banyak unit-unit pengumpulan zakat atau lembaga zakat yang tidak memiliki legalitas. Basnas alhamdulillah sudah memiliki legalitas karena di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Banyak di luar-luar lembaga zakat itu banyak Pak, di Jakarta, apalagi Jakarta Selatan juga banyak lembaga-lembaga yang menghimpun dan menyalurkan, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi zakat itu, infak dan sedekah harus ada legalitasnya. Kayak masjid, musola itu rata-rata juga sudah mempunyai legalitas karena sudah menjadi UPZ di Basnas Bajis.
Jadi legalitasnya dari Basnas Bajis juga, masjid dan musola. Kemudian ada sasaran. Ini ada 7 sasaran. Ada pengusaha, ada sekolah, sosial, organisasi keagamaan. Jadi semua lembaga-lembaga yang ada di Jakarta Selatan bersama kami dalam program Sadar Zakat ini. Walaupun namanya Sadar Zakat, tapi gerakannya ini adalah infak dan sedekah. Zakatnya ini kan kalau kita dengar kata zakat ini udah lingkupnya udah berat ya. Masa kita udah lihat zakat sih Mbak? Masa zakat nilainya kecil sih gitu. Tapi itu hanya branding. Yang kita lakukan adalah gerakan infak dan sedekah. Ini sasarannya. Semua sasaran ini alhamdulillah sudah kita jalankan. Termasuk organisasi keagamaan ada MUI, DMI, FUHAM, bahkan ada pemuda Pancasila, terus ada dari RPTRA dan lain sebagainya. Itu sudah ikut juga bersama kami dalam program Sadar Zakat ini. Ini dia ada alur gerakannya. Alhamdulillah Hulu Jami ini memang dari kita udah mulai dari bulan Oktober, November, Desember, kita minta di masing-masing kelurahan itu 1 RT RW percontohan, dan Hulu Jami sudah mengirimkan percontohannya itu RT 12 ya kalau nggak salah. Iya, RW 4, RT 12, RW 4, dan alhamdulillah ya sudah menyetorkan dan sudah kita kembalikan. Ini alurnya. Saat ini kita ada di sosialisasi. Nanti kemudian kita kembali lagi ke pendataan RT RW yang akan menjadi penanggung jawab. Jadi mohon izin nanti dari kelurahan untuk mendampingi RT RW mendata nama-nama yang akan menjadi penanggung jawab RT RW-nya. Apakah ketua RW-nya, apakah ketua RT-nya, nanti itu yang akan terus berkoordinasi dengan saya terkait program ini. Gitu ya. Ini ada sosialisasi, kemudian alat yang dibutuhkan itu kita kalau di tingkat RT RW kenceleng. Mungkin ada yang lain udah lihat ya bentuk kenceleng Basnas yang dibagikan ke warga yang ada di RT RW. Kita pakainya kenceleng, ada juga kotak amal. Kotak amal ini kita pergunakan untuk sekolah-sekolah. Mungkin ibu-ibu nih anaknya cerita, "Mbak, di sekolah kita naruh uang setiap hari." Gitu. Itu dari Basnas juga. Karena kita udah bekerja sama juga dengan semua sekolah yang ada di Jakarta Selatan, semua lembaga keagamaan dan RT RW yang ada di Jakarta Selatan. Dan yang sudah ikut bersama kami ada 110 RT dan RW itu baru percontohan. Yang insya Allah bulan ini kita akan digerakkan semua RT dan RW yang ada di Jakarta Selatan, ada 5.000 lebih RT. Dan ada 600-an RW di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai bersama-sama. Kemudian ada pembuatan virtual account. Bapak dan Ibu yang mungkin selama ini Bapak RT dan RW lakukan bersama masyarakat, juga ada iuran warga ya. Ada iuran warga setiap minggu atau setiap bulan. Itu kita wadahi dengan program ini, yang mana nantinya uang yang sudah dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu, hasilnya itu kami kembalikan 100%. Jadi tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke Basnas. Kita hanya pencatatan. Kita kerjasama dengan BSI. Jadi kita kasih kenceleng, Bapak RT dan RW menyebarkan keluarganya. Nanti itu mekanismenya dari Bapak dan Ibu sekalian. Satu rumah mau berapa kenceleng, satu kenceleng atau satu orang satu rumah itu persilahkan, boleh, lebih bagus. Kemudian nanti setorkan ke kami. Hasilnya setorkan kami melalui virtual account. Kita buatkan 1 RT dan RW, 1 virtual account atas nama RT dan RW. Misalkan RT 1 RW 1, virtual account-nya berapa? Hasil yang sudah dikumpulkan disetorkan melalui virtual tersebut. Kemudian kalau sudah tercatat di Basnas, kita proses pengembalian dana tersebut ke buku rekening. Jadi Bapak dan Ibu pegang 2 nomor. Yang pertama nomor virtual account itu untuk penghimpunan virtual account. Yang kedua adalah
adalah buku rekening. Buku rekening ini adalah nanti ibu yang ambil dananya. Setelah ibu transfer ke kita nih ke Virtual kita balikin lagi uangnya 100%. Nanti kita konfirmasi di grup, biasanya saya komunikasinya kalau sudah masuk ke rekening masing-masing RT dan RW. Itu bisa diambil pakai ATM. Nanti buku rekeningnya ada ATM-nya, itu bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu RT RW. Kalau misalkan kok bisa sih kembalinya 100%? Inilah kelebihan dari program ini. Pak Wali Kota, Basnas pengen kita sama-sama untuk mengelola hasil dari JIS yang sudah dikumpulkan. Jadi kalau yang selama ini dilakukan Pak Lurah ya, kalau ada yang ngajuin aja ke Basnas baru kita bantu. Kita nggak tahu nih di samping kanan kiri rumah Bapak dan Ibu mungkin ada yang kesusahan. Nah dalam program ini uang yang sudah Bapak Ibu dapat bisa diberdayakan kembali di lingkungannya. Gitu. Jadi ini nanti misalkan ada yang kena musibah, ketika lapor Pak RW atau Pak RT, uang yang sudah dikumpul bisa langsung digunakan. Kalau pengajuan ke Batas karena proses administrasi takutnya lama, jadi udah ada uang dari Bapak dan Ibu warganya sendiri. Jadi uang itu adalah dari dan untuk warga. Kita berdayakan nih, kalau semuanya udah pada bisa semua ngumpulin, insya Allah nanti untuk bantuan-bantuannya Pak Lurah udah enak, Pak RW Pak RT-nya udah punya uang sendiri nih. Jadi kanan kirinya yang butuh bantuan udah bisa dibantu, gitu ya. Jadi uangnya kita kembalikan 100% sekali lagi ya. Nanti kita transfer ke nomor rekening atas nama RT dan RW. RT berapa, RW berapa, kita kasih 100%. Dan uangnya gimana? Itu kita kembalikan lagi ke RT RW masing-masing Pak Lurah. Mungkin nanti RW-nya mau pakai untuk apa? Keperluan siar agama, bantuan sosial, atau ada warganya yang nunggak biaya sekolah, itu nanti bisa digunakan pakai uang tersebut. Jadi kita kembalikan ke RT RW masing-masing. Kita tidak ikut campur kalau sudah masuk rekening Bapak dan Ibu sekalian. Kita hanya pencatatannya saja, ya. Gitu. Kalau udah buku rekening, nanti hasil laporannya biasanya kita ada report. Biasanya Pak RT atau Pak RW-nya pengen lihat nih yang udah masuk berapa aja sih Mbak, yang udah ditransfer balik berapa sih Mbak, gitu. Biasanya nanti kita ada di laporan hasilnya. Seperti itu ya. Nah ini mekanismenya yang tadi saya sampaikan, kotak A dan kotak amal di kita itu ada kenceng. Jadi terserah nih Bapak Ibu mau pakai kotak amal atau pakai kenceng. Tapi kalau untuk RT RW pakai kenceng. Celengan. Kita tidak patok. Nggak mematok satu RT RW sebulan harus dapat berapa juta. Enggak. Ini adalah sistem sedekah seikhlasnya. Mau terkumpul 500.000 silahkan, mau terkumpul 1 juta juga alhamdulillah, gitu, itu boleh. Jadi kita gak dipatokin ya, seadanya aja. Kita hanya patokin ke ASN. Kalau ASN Jakarta Selatan tuh wajib per hari 2.000 dikumpulin di kotak amal. Kalau untuk warga, untuk anak sekolah itu seikhlasnya, gitu ya. Nah kemudian ini sudah ya PIC. Yang tadi saya bilang itu nanti masing-masing RT dan RW ada penanggung jawab yang nantinya koordinasi dan komunikasi dengan kami di Basnas terkait udah nih Mbak udah ditransfer, Mbak udah ditransfer balik belum? Itu nanti komunikasinya sama orang Basnas adalah PIC-nya. Jadi nggak semua warga ikutan di grup ya Pak ya, gitu. Nanti tadi juga Pak Lurah sudah menyampaikan Mbak gimana kalau lingkupnya RW. Itu nanti kita kembalikan lagi mekanismenya Pak Lurah, apakah Pak RW-nya akan mengkoordinir, apakah RT-nya masing-masing yang mengkoordinir, itu kami kembalikan lagi sistemnya, gitu ya. Ini daftar yang sudah masuk ke Basnas. Data RT ada 68 RT yang ada di Jakarta Selatan ini, masya Allah angkanya luar biasa. Kalau kita bergerak semuanya di program Sadar Zakat ini, saya rasa ini akan menjadi hal yang luar biasa. Bisa mandiri warganya, bisa saling bantu di lingkungannya. Kemudian RW-nya ada 500 lebih, yang sudah berjalan adalah 110, dan ini sudah kami kembalikan dananya.
110 RT RW ini yang menjadi percontohan. Di bulan ini kita akan sama-sama berjalan semua serentak sejumlah 6.088 ini serentak jalan gitu ya. Kemudian ada sekolah yang sudah berjalan ada 336, ada lembaga keagamaan 85 lembaga keagamaan yang ada di Jakarta Selatan. Ini juga sudah kami berhasil kembalikan dananya ke masing-masing lembaga. Nantinya di bulan ini kita tinggal mengcross-check evaluasi yang sudah berjalan kemarin dan kita jalan ke depan untuk bersama gitu. Jadi saya minta bantuannya sama Bapak dan RW untuk sama-sama menjalankan program ini. Tolong disampaikan ke warganya bahwa ini memang untuk keperluan warganya masing-masing, karena uangnya diberdayakan untuk keperluan warganya masing-masing. Kemudian Pak Lurah, jika RT dan RW hanya mengumpulkan, misalkan berhasil mengumpulkan cuma 5 juta sebulan, itu nggak apa-apa, itu udah gede. Ulu Jambi juga udah ya, udah 5 juta ya, pertama apa itu udah bagus, udah kita kembalikan juga ya Pak RT ya Pak RW, udah kembalikan. Jika ada keperluan yang lebih besar dananya, itu boleh lapor ke kami, nanti kami bantu. Misalkan rumahnya ada yang rubuh, musibah nggak ada yang tahu ya Pak ya, ada yang rubuh. Tapi Mbak, kita cuma punya uang 5 juta, uang hasil kenceleng. Ini gimana mau renovasi, uangnya kurang. Itu tolong disampaikan ke kami, nanti kami bantu. Karena Bapak dan Ibu sudah menjadi UPJ di kami ada keistimewaan istilahnya Pak ini ya Pak Lurah ya. Kalau yang biasanya hanya pengajuan itu prosesnya lama kan Pak Lurah. Ini bisa disampaikan ke kami, nanti kami bantu kekurangan itu. Jadi kami tidak mengambil dana yang Bapak Ibu kumpulkan, tapi kami bisa kasih juga sesuai yang Bapak perlukan. Ada yang misalkan rumahnya rubuh, ada yang kebanjiran, ada yang anaknya tunggakan kuliahnya banyak, itu tolong disampaikan ke kami. Karena yang selama ini kami lakukan adalah menjalankan program, hanya menerima berkas-berkas yang masuk permohonan. Kami kan juga setiap hari melihat nih mana nih yang membutuhkan, hanya mengajukan saja ke kami. Mudah-mudahan dengan program ini bisa sedikit membantu anak kiri kita yang membutuhkan juga, seperti itu ya. Udah. Kemudian karena nanti sebetulnya hari Selasa itu kita mengundang RT RW yang ada di Jakarta Selatan untuk kumpul di Wali Kota bersama Pak Wali, insya Allah untuk mensosialisasikan ini juga. Gitu. Kalau karena ini sudah kumpul, sudah tahu informasinya, kalaupun mau berkenan hadir, jadi persilakan Pak Lurah ya. Kalau tidak, nanti untuk pembukaan rekeningnya, Bapak dan Ibu tidak perlu ke Bank BSI. Jadi kita bantu buatkan. Kami hanya perlu datanya saja, KTP yang menjadi penanggung jawab, NPWP bila ada, sama surat kepengurusan RT. SK-nya ya Pak Lurah ya, itu saja. Nanti kami bukakan. Karena kalau Bapak buka sendiri mandiri di bank, itu akan dipersulit kalau kurang satu. Berkas pun itu dikembalikan. Karena harus lengkap, harus ada SK dari wali kota, harus ada dari kelurahan, harus lengkap. Tapi kalau misalkan Bapak langsung kirim datanya ke kita, insya Allah kita bantu. Gitu nanti. Kalau sudah jadi buku rekeningnya, kalau yang sudah diantar ya Pak RW ya, diantar sama banknya ke rumah Pak RW. Tapi kalau nanti kemungkinan kalau Selasa nggak bisa hadir, nanti bisa janjian sama pihak bank ya. Apakah banknya nganterin ke rumah, apakah ketemuan di banknya, apakah ketemuan di jalan atau kopi, itu nggak tahu nanti yang membereskannya gitu ya. Sudah nanti bisa menghubungi saya untuk mengirim datanya Pak Lurah ya. Kirim KTP aja kalau yang tadi saya sebutkan. Dan kalau yang ini sifatnya wajib ya sih, karena ini udah himbauan seruan dan ini adalah sifatnya kebaikan dan untuk warga juga memang ini diharuskan. Kalau wajib saya nggak bisa ngomong wajib, karena kalau wajib udah sensitif di bahasanya. Ini diharuskan saja karena memang kembali lagi ke warga masing-masing. Seperti itu. Bedah rumah, terkait bedah rumahnya. Kalau misalkan ada kuota per tahun ya Pak Lurah, dulu jago udah ada yang bedah Pak. Tahun kemarin Pak. Ya ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih dari 4.
karena hasil dari pengumpulan RT RW-nya masing-masing. Kita bisa bantu di situ. Kita gotong royong untuk memperdayakan warganya atas penghasilan pengumpulan infak dan sedekah. Seperti itu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan.